Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Megawati menyampaikan pemikiran dan pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilu presiden menjelang pembacaan putusan pada Senin pekan depan. Presiden Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Penyerahan dokumen amicus curiae disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 3 Todung Mulya Lubis. Hasto menyebut Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan melalui surat yang ditulis dengan tinta merah sebagai pertanda keberanian terhadap dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu. Ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri, ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Penyampaian amicus curiae ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim menjelang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara sengketa Pilpres yang akan digelar pada 22 April 2024 mendatang. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendukung langkah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Anies, hal itu merupakan pesan moral yang sangat kuat jelang sidang putusan sengketa Pilpres pekan depan. Sementara dari pihak Ganjar, meski tidak mempengaruhi putusan Majelis Hakim MK, namun ia berharap Hakim MK bisa memberikan putusan dengan adil. Menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses Pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan Pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Pasti iya, semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, lebih khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap terbit
sudah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian, ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK-nya, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira itu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Kami kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain itu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini. Sementara itu, Wakil Tim Pembela Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Oto Hasibuan menilai Megawati tidak tepat bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara sengketa PHPU karena amicus curiae merupakan suatu permohonan yang diajukan pihak di luar perkara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Dokumen amicus curiae telah dikirim ke MK pada Selasa kemarin, diwakili oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, menilai Megawati tidak tepat bertindak sebagai amicus curiae dalam perkara PHPU Pilpres. Menurut Oto, amicus curiae merupakan situasi permohonan yang diajukan oleh pihak di luar perkara atau orang independen yang tidak terlibat dalam perkara. Amicus curiae itu sebenarnya gini ya. Amicus curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apa betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak dalam perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae. Karena dia bagian dari perkara itu. Oto Hasibuan tidak mau menyimpulkan isi amicus curiae yang dibuat oleh Megawati. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, pengajuan amicus curiae dalam sidang sengketa Pilpres 2024 sebelumnya juga telah disampaikan oleh sejumlah tokoh dan lembaga. Mahkamah Konstitusi menyebut pengajuan amicus curiae dalam Pilpres menjadi yang terbanyak sepanjang penyelenggaraan pemilu. Pada tanggal 28 Maret 2024, sebanyak 303 orang yang terdiri atas guru besar, akademisi, mahasiswa, hingga anggota masyarakat sipil mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, 1 April, sebanyak 159 seniman dan budayawan juga mengajukan amicus curiae ke MK. Pada hari yang sama, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial UGM bersama sejumlah dosen maupun peneliti juga mengajukan hal serupa. Yang menjadi sorotan, Selasa 16 April 2024 kemarin, Presiden Indonesia kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024. Kemarin pengajuan amicus curiae juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Fakultas Hukum dari UGM, Unpad, Undip, dan Unair. Dan hari ini Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat, YALA, juga menyampaikan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Apa itu amicus curiae atau sahabat pengadilan yang menjadi istilah belakangan santer terdengar dalam sidang sengketa Pilpres 2024? Apa sebenarnya amicus curiae yang ramai diajukan tokoh politik dan juga akademisi? Lalu apa pula dampaknya terhadap putusan sengketa Pilpres 2024? Amicus curiae merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah artinya sahabat pengadilan.
Amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan opini hukumnya kepada pengadilan. Fungsi utamanya adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Amicus tidak ada hubungannya dengan penggugat dan tergugat. Amicus curiae ini merupakan bentuk konsep dalam sebuah sistem hukum di mana bisa dikatakan amicus curiae ini adalah bagian dari sahabat peradilan. Jadi artinya para pihak di luar pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan, dalam hal ini yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, itu menilai mereka memiliki kepentingan akan sidang Pilpres di MK, di mana kemudian mereka mencoba menyampaikan pendapat dan pandangannya. Lantas, apakah pandangan tokoh politik, akademisi, maupun masyarakat sipil yang mengajukan amicus curiae dapat mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres? Jika dilihat dalam konteks Pilpres di MK, saya melihatnya tidak mempengaruhi atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi, karena sekali lagi Mahkamah Konstitusi telah juga menggali menggali perkara yang terjadi, di mana juga Mahkamah Konstitusi telah memanggil 4 menteri dan kemudian DKPP, dan kemudian juga menggali informasi dari keterangan-keterangan para ahli yang dihadirkan, baik itu dari pemohon dan kemudian termohon dan juga dari pihak terkait. Amicus curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Konsep ini diharapkan bisa memberikan rasa keadilan terhadap putusan suatu perkara yang dianggap masih sumir. Kelompok masyarakat atau elit ini ingin meneguhkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga kewenangan yang dimilikinya. Jadi jangan terpengaruh atas hal-hal yang berkembang atau dinamika di luar. Karena sekali lagi Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berdasarkan pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 45. Kendati tidak terlalu berdampak ke putusan hukum, pengajuan amicus curiae masih sangat penting dalam mewujudkan negara yang demokratis, terutama dalam proses menegakkan hukum di Indonesia. Tim TV One mengabarkan.